Haleluya, salam damai sejahtera kepada semua saudara-saudari sekalian, juga kawan-kawan pencari Injil yang turut serta dalam ibadah hari Sabat ini. Dan hari ini juga adalah KKR bagi Kemah Daud Danau. Sangat bersyukur kita dapat bertemu di dalam talian. Jadi pada petang ini ingin membawa kita merenungkan satu tokoh, yaitu nenek moyang kita, si Hawa, yaitu mengenai kegagalannya. Ya, kita tahu tokoh-tokoh Alkitab, ya, khasnya ya, semua itu boleh menjadi kesedaran, menjadi contoh dan peringatan kepada kita. Tokoh-tokoh yang baik itu menjadi contoh lah sebagai model teladan kita. Tetapi tokoh-tokoh yang gagal itu sebagai satu peringatan agar kita jangan kembali ataupun mengulangi kesilapan mereka. Jadi firman Tuhan itu sama seperti cermin lah, senantiasa memberi kita refleksi agar kita dapat melihat apakah kelemahan diri kita yang harus dibaiki, dan juga memberi satu arah ataupun sasaran yang boleh kita untuk belajar. Baik, jadi mengenai Hawa ini, ya, pertama-tama kita baca dahulu di dalam kitab Kejadian pasal ketiga. Kejadian pasal ketiga, kita baca bermula di dalam ayat 1 hingga 7. Kejadian pasal 3 ayat 1. Ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dan dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Baik, di sini adalah menceritakan kisah kejatuhan, proses kejatuhan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Mula-mula kita dapat lihat di sini, dalam ayat 1 kan, diperkenalkan tentang ular. Sebenarnya kita tahu ular ini memang binatanglah, haiwan yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Dan ular ini khasnya beri komen dalam Alkitab berkata, ular ini adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi kita dapat lihat ini satu keunikan ular lah. Dia begitu cerdik sekali ya, kalau ikut dalam penilaian Alkitab. Ular ini sangat cerdik. Ya. Tetapi kita dapat lihat ular ini pula yang dipakai oleh iblis untuk melakukan kerja. Jadi kita dapat lihat ya kecerdikan yang ada pada seseorang itu ada kalanya juga menjadi puncak kejatuhannya. Sebab kelebihan seseorang itu mungkin akan menjadikan orang lain dengki sama dia. Adapun menyebabkan diri sendiri, kelebihan diri sendiri itu dia angkuh, dia tinggi hati, dan sendiri pun jatuh. Ya, sebab dalam Alkitab memberitahu kita bahwa keangkuhan itu mendahului
kehancuran. Nah, jadi kelebihan seseorang itu, ya, yang ada pada diri kita harus bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Tapi pada aspek yang lain, kita juga harus berwaspada. Sebab takut, yang paling takut ialah apa? Kelebihan yang ada pada kita, kecerdikan yang ada pada kita, kemahiran yang ada pada kita, diguna pakai, diperalatkan oleh iblis. Ya, maksudnya semua yang kemahiran, kelebihan yang ada pada kita itu sepatutnya harus dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kerja Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi jangan lupa, iblis pun pandai mencari orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang ada kelebihan, ada kebolehan dalam gereja. Khasnya Tuhan mau memakai orang-orang seperti ini untuk mempengaruhi orang lain. Ya, bukan dirinya sendiri yang jatuh, dicobai iblis, dijatuhkan iblis. Yang paling terkesan ialah orang ini pepengaruh, menyebabkan orang lain pun terjatuh. Sama seperti Hawa ini. Karena kegagalannya juga menjadikan suaminya, si Adam, turut sama-sama terjatuh di dalam dosa. Ya, jadi itulah saudara-saudari sekalian, kita harus ingat ya, dan waspada terhadap kelebihan yang ada pada kita. Nah, jadi kita dapat lihat ular ini dipakai ya, iblis untuk berbicara dengan Hawa. Dan itulah menjadi puncak kejatuhan manusia. Baik, jadi pada petang ini ingin membawa kita renungkan apakah puncak ya, kejatuhan ataupun kegagalan si Hawa ini. Ingin membawa kita renungkan 4 perkara ini. Yang pertama yaitu Hawa tidak menjauhkan diri dari pencobaan. Yang kedua, Hawa bersendirian menghadapi pencobaan itu. Yang ketiga, Hawa tidak berdiri teguh dalam firman Tuhan. Maksudnya dia tidak teguh terhadap firman Tuhan. Dia goyang, ataupun dia keliru, ataupun dia melonggarkan firman Tuhan. Kemudian yang keempat, yaitu Hawa tidak memelihara telinga dan hatinya, sehingga memberi kesempatan kepada iblis. Baik, kita akan kupas satu demi satu. Yang pertama, Hawa tidak menjauhkan diri dari pencobaan. Jadi itu adalah satu puncak kejatuhan Hawa. Jadi mula-mula kita dapat lihat langkah pertama kejatuhan Hawa ialah dia menjawab soalan daripada si ular itu. Ya, bukan saja menjawab soalan ular, bahkan dia terus-menerus begitu asyik, kusyuk berbicara, berbual-bual dengan si ular. Jadi mula-mula kita dapat lihat iblis datangan. Kita dapat lihat iblis itu sendiri yang bertindak inisiatif. Dia bertindak spontan, datang mencobai si Hawa. Sebab dalam ayat pertama di sini berkata ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ular ini sudah dipakai oleh iblis sudah. Ya. Jadi suara ular itu bukan binatang, itu suara iblis. Ya, perkataan itu dari iblis. Nah, jadi ular itu yaitu iblis, dia berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Ya. Jadi iblis coba membuka topik berbualan, menyentuh tentang pohon-pohon dalam taman itu. Ya, mula-mula dia kasih suatu soalan lah. Oh, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buah, bukan? Nah, dia mau buka topik berbualan. Ya, tapi kita dapat lihat dalam ayat 2 sahut perempuan itu. Ya, maksudnya Hawa dia menjawab ya soalan daripada ular itu. Nah, apabila Hawa mendengar soalan yang diajukan oleh ular, iblis itu, sepatutnya Hawa harus sedar. Dia harus ya perasan bahwa ada sesuatu yang tak kenal. Sebab kenapa ular ini pandai berbicara? Ya, sepatutnya dia harus ada kesadaran ini. Sebab binatang-binatang yang diciptakan Tuhan,
bukannya pandai berbicara. Ya, kalau yang normal, haiwan mana pandai berbicara. Nah, kecuali kita manusia yang training dia lah, kasih latih dia, macam itu apa orang bilang sejenis parrot lah. Kalau kita ajar dia cakap haleluya, dia pandai cakap haleluya. Kalau kau ajar dia cakap yang jahat-jahat, dia pun belajarlah beberapa perkataan yang jahat-jahat. Itu burung, ya. Itu dia tiru, tapi dia tidak pandai meluahkan idenya, fikirannya dengan bercakap dalam bahasa manusia. Ya. Jadi ular ini waktu dia berbicara dengan Hawa, sepatutnya Hawa mesti sedar, kenapa ular ini pandai berbicara? Ya, bukankah aneh? Ya. Tapi mungkin ada orang berkata, Hawa ini masih naif, Bang. Sebab kita tahulah kan, Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama dan manusia yang kedua yang ada di muka bumi. Banyak perkara yang mereka tidak tahu. Ya. Jadi, mungkin dia terlampau naif lah. Ada orang berkata, Hawa ini terlampau naif dan tidak tahu bahwa binatang sepatutnya tidak pandai berbicara. Tapi saya tidak berapa terimalah ini alasan. Sebab kalau kita lihat seluruh proses kejatuhan Hawa ini, ya, kita dapat lihat sebenarnya Hawa memang tidak cukup peka. Dia tidak peka. Ya. Dan satu lagi yaitu yang kita mau belajar yaitu ia tidak menjauhi pencobaan waktu itu. Ya, sehingga dia jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, jadi pada permulaan perbicaraan ular itu, kalau kita lihat kan, ya, waktu ular berbicara dengan Hawa, lokasi waktu itu, rasanya Hawa itu bukannya berada dekat itu pohon buah larangan. Nampaknya dia masih jauh. Sebab kalau kita rujuk di dalam ayat 3 kan, ayat 3, waktu Hawa menjawab tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Ya, dia berkata, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Maksudnya di tengah taman sana, bukan di sini. Maksudnya lokasinya Hawa dengan buah pohon pengetahuan baik dan benar itu masih jauh. Tapi apabila kita baca selanjutnya di dalam ayat 6, ya, ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagipun pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah dan dimakannya. Nah, kalau dalam ayat 6, kita dapat lihat Hawa sudah sampai dekat kepada pohon itu. Dia boleh nampak buah itu. Dia hulurkan tangan, terus dia boleh petik dan boleh makan. Jadi itulah Hawa ini tidak cukup peka. Dia sudah mulai dicoba iblis, dia belum sadar. Semakin dicobai, semakin dia dekat kepada buah larangan itu. Bahkan dia memetiknya. Ya. Jadi itulah, kita boleh andaikan mungkin waktu itu ular berbicara dengan Hawa jauh. Kemudian sambil jalan, sambil cerita, tanpa disedari sudah dekat. Sudah sampai. Jadi ular pun memberi kata-kata yang mau menggodai dia. Dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahawa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Itulah. Hawa lagi tertarik. Ya. Sehingga dia memakannya. Jadi, yang pertama yang kita mau belajar di sini ialah Hawa tidak berjaga-jaga. Dia tidak menolak godaan ataupun pencobaan dari iblis pada waktu permulaan. Ya. Sehingga akhirnya dia semakin jalan, semakin dekat kepada tempat yang tidak boleh dia dekat. Ya. Ataupun buah larangan itu, pohon larangan itu, dia semakin dekat. Bahkan memetik dan memakan sudah. Jadi saudara-saudari sekalian, ini memberi satu peringatan lah, ataupun pengajaran kepada kita. Memang tidak boleh dielakkan. Ada masanya kita akan berhadapan dengan pencobaan. Kenapa? Sebab memang si pencoba itu, si iblis,
Dia senantiasa mencari kesempatan, ya, untuk menjatuhkan umat Tuhan. Seperti yang digambarkan oleh penatua Petrus, ya. Iblis itu bagaikan singa yang mengaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi iblis, ya, si pencoba itu, dia senantiasa memperhatikan setiap perbuatan kita, memperhatikan apa, di mana kita berada. Jadi apabila kita mulai memberi kesempatan kepada iblis, maka dia akan datang menggodai, mencoba. Ya. Jadi kadang-kadang itulah kita tidak dapat elakkan diri dari pencobaan. Ya. Di sekeliling kita pun banyak kawan-kawan bukan seiman. Mereka pun mungkin menjadi alat yang dipakai oleh iblis untuk bercakap-cakap, mengemukakan suatu pandangan, konsep, suara duniawi yang bercanggah dengan konsep nilai moral Kristen. Jadi waktu itu kita mesti ingat, mesti jauh dari pencobaan itu. Ya, jangan kita masih berbicara, ya, dengan si pencoba itu, ya. Dan apabila pencobaan datang, janganlah kita biarkan kita di bawah keadaan dicoba itu. Kita mesti secepat mungkin melarikan diri, ya, elak daripada pencobaan itu. Ya. Itulah saya katakan dalam Tuhan Yesus pernah mengajarkan, ya, dalam kata doa kita harus memohon Tuhan, ya, Tuhan jangan membawa kita, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Maksudnya kadang-kadang kita akan dicobai, tapi yang penting apa? Mohon Tuhan lepaskan kita daripada yang jahat. Ya. Maksudnya kita mesti ada satu kesadaran, kepekaan sendiri. Adakah ini suatu pencobaan? Kalau itu ialah pencobaan, cepat-cepat kita lepaskan diri dari pencobaan. Ya, lepaskan daripada yang jahat. Ya. Kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 14. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu menjadi matang, sudah matang, ia melahirkan maut. Baik, di sini adalah menceritakan proses kejatuhan seseorang itu ke dalam dosa. Dan akhirnya tidak dapat diselamatkan lagi. Mula-mula apa? Yaitu seseorang itu karena dicobai oleh keinginan sendiri. Kita manusia, berdarah daging. Kita memang ada keinginan daging. Ya. Jadi keinginan daging apabila kita menurutinya, apabila dalam pencobaan, kita ikut perasaan, ikut nafsu, nah itulah maksudnya kita sedang dalam pencobaan sudah. Ya. Nah, apabila kita mulai dicobai dan ada keinginan, ya, nafsu yang jahat itu, suatu perbuatan, keinginan yang bercanggahan dengan firman Tuhan, maka itu adalah dosa. Tapi belum lagi kita buatkan. Mungkin kita hanya terfikir, ayah, saya mau coba. Ayah, apa perasaan itu? Dia ingin tahu. Dia ingin mau coba. Itulah mulai keinginan itu dibuahi. Ya. Dibuahi ini macam seperti orang yang mengandung. Maksudnya benih itu sudah hidup. Sama seperti itu mengandungkan. Itu sel lelaki dengan sel perempuan sudah bergabung. Dia sudah ada persenyawaan. Dia sudah hidup. Nah, dia sudah mengandung sudah. Kemudian dia pandai pelan-pelan membesar. Itu festus. Kan? Jadi sama juga ini dosa. Keinginan telah dibuahi. Dia ada sudah benih dosa. Dan benih dosa ini semakin membesar. Akhirnya lahirlah keluar dosa. Terlanjur sesuatu yang tidak patut itu. Yang melanggar firman Tuhan. Tapi kalau dia dosa, tidak lagi bertobat, tidak lagi kembali kepada Tuhan, tidak lagi mengaku kesalahannya, terus lagi di dalam dosa, akhirnya tidak dapat lagi selamat. Sebab sudah matang dosa itu, akhirnya melahirkan apa? Maut.
Maut ini maksudnya kematian, yaitu kematian rohani. Jadi saudara-saudari sekalian, janganlah biarkan diri kita di dalam suasana pencobaan itu. Kita mesti lari. Jangan kita coba bertolak ansur, berkompromi dengan pencobaan. Dan jangan juga anggap diri kita kuat. Oh, tidak apa-apa, saya masih bertahan. Saya tidak akan lipas sempadan. Saya masih boleh pegang, saya beriman, Mbak. Ya. Jangan anggap diri kuat. Apabila pencobaan datang, ya, jangan kita coba maksudnya masih membiarkan diri kita dalam suasana yang bahaya itu. Itu sangat bahaya. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, inilah peringatan daripada Rasul Paulus. Jangan menyangka diri teguh. Ya, sebab hati-hatilah. Jangan sendiri pun jatuh. Ya. Sama seperti Alkitab kan, menceritakan khasnya Petrus. Ya, dia anggap diri kuat. Tuhan, biarlah semua orang pun ya tidak lagi ikut kamu, tapi aku ini sanggup masuk penjara dengan Tuhan. Saya sanggup mati dengan Tuhan. Tapi apabila Tuhan Yesus kena tangkap, dia terus lemah, ya, dan tidak mengaku Yesus, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi itulah yang pertama, ya, Hawa jatuh dalam dosa karena tidak menjauhkan diri dari pencobaan. Ya. Baik, yang kedua, yaitu dia bersendirian menghadapi pencobaan. Ini berbahaya. Puncak kegagalan Hawa yang kedua ialah apabila dia ditanya oleh ular, kan, Hawa tidak merujuk atau berbincang dengan suaminya, si Adam. Ya. Sebab kita mesti ingat, Adam yang dahulu dicipta oleh Tuhan. Kemudian baru Hawa. Firman yang disampaikan, saya rasa adalah firman Tuhan itu disampaikan kepada Adam. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat 16. Pasal 2 ayat 16. Bermula ayat 15 lah kan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi perintah Tuhan ini langsung disampaikan kepada Adam waktu itu. Adam yang paling paham. Sebab dia mula-mula ada di bumi, di Taman Eden. Dia mula-mula mendengar firman Tuhan, begitu jelas. Nah, Hawa ini pula, apabila ditanya satu soalan mengenai soal iman kepercayaan lah, dia pula menghadapi seorang diri. Bertepan dengan ular itu seorang diri. Ini sangat bahaya. Kita dapat lihat ada 2 situasi yang menjadikan Hawa berada dalam keadaan keseorangan diri. Ya, dalam keadaan berseorangan diri. Yang pertama, yaitu dia tidak bersama-sama dengan Adam untuk menghadapi iblis. Ya. Padahal, sebab dalam Alkitab berkatakan, Adam ada di sana. Kalau kita lihat di dalam ayat 6 kan, ayat 6, ujung sana berkata, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Adam tidak jauh dari Hawa. Ya. Jadi Hawa sepatutnya apabila menghadapi satu soalan kemuskilan kan, dia mesti rujuk, mesti sepakat dengan suami untuk menghadapi soalan ini. Tapi tidak, dia seorang diri hadapi. Yang kedua, yaitu Hawa, dia terlalu yakin untuk menjawab soalan yang dikemukakan ular itu.
Selalu yakin. Dia fikir dia diri terlampau bijak. Dia yakin diri saya boleh hadapi ini soalan. Senang saja saya jawab. Tapi padahal dalam Alkitab ada mengingatkan kita. Siapa yang duluan berdosa? Bukan Adam, si Hawa. Kenapa iblis tidak menggoda Adam? Kenapa iblis goda Hawa dulu? Itulah kelemahan yang ada pada Hawa. Ya. Sebab kalau ikut psikologi, kita tahu, perempuan adalah lebih kepada sentimen, cenderung kepada perasaan. Tapi lelaki adalah cenderung kepada rasional. Ya. Jadi lelaki lebih teguh pada suatu prinsip. Ya. Khasnya firman kebenaran. Ya. Jadi di dalam Alkitab kan 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 11. 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 13. Kerana Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dan di sini pun Rasul Paulus ada menekankan bahawa dia menghendakilah sebaik-baiknya kaum wanita berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ya. Tapi konteks ini jangan kita jadikan sebagai satu sokongan bahawa saudari tidak boleh berkhotbah. Ini bukan. Cuma yang diajar Paulus di sini harus ialah suami, si isteri haruslah belajar rendah hati, merendahkan hati untuk belajar firman Tuhan. Ya. Itu satu pembelajaran kaum wanita lah. Wanita memang lebih bijaksana, lebih hebat. Ya. Dia satu orang boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Tapi soal ajaran firman kebenaran lebih teguh, lebih berpendirian adalah kaum lelaki. Itulah yang diajarkanlah. Jadi itulah situasi yang dihadapi Hawa. Dia tidak bersama-sama Adam. Dia menjawab soalan iblis itu seorang diri. Okey. Jadi apakah pengajaran peringatan kepada kita, saudara? Ya. Jadi ini mengingatkan kita lah. Ada di kalangan seiman kan yang jarang-jarang berkebaktian. Jarang-jarang mengikuti aktiviti rohani di gereja. Kurang bergaul dengan seiman. Tapi lebih banyak masa dia di luar. Berkawan dengan yang kawan-kawan bukan seiman. Orang-orang duniawi. Maka sebenarnya mereka berada dalam situasi apa? Seorang diri. Situasi seorang diri dalam rohani. Untuk menghadapi pencobaan. Bayangkan dunia luar itu. Ya, memang bahaya. Dunia luar itu walaupun menarik. Ya, ada orang menggambarkan dunia luar itu ya macam bandaraya yang banyak lampu-lampunya yang berkelip-kelip berwarna-warni. Wah, begitu menawan, menarik hati. Tetapi di sana juga adalah apa? Mulut singa. Ya. Maksudnya satu kebahayaan ya ada di sana. Jadi kalau seseorang seiman sama seperti Hawa kan menghadapi pencobaan, dia tidak mau dekat kepada suami, dekat kepada seiman, mencari rujukan seiman. Pula asyik suka berbicara dengan ular, dengan suka bergaul dengan orang-orang duniawi, mendengar suara mereka. Dan ini akan menjadikan mereka mudah jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi Rasul Paulus ada menasihat kita bagaimana mengalahkan pencobaan. Ya. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda
kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Pada di sini ada dua segi. Segi negatif ialah jauhilah nafsu orang muda. Jauhi. Segi positif ialah kejarlah. Kejar apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera. Dengan siapa? Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, dalam perlombaan ataupun perjalanan iman kita ke surga, maksudnya perjalanan iman ini, janganlah kita berjalan seorang diri. Itu bahaya. Dalam prinsip pengajaran Tuhan Yesus pun mengajarkan, dia mengutuskan murid-murid itu keluar dua-dua. Prinsip dalam Alkitab mesti ada rakan sekerja, rakan seperjuangan dalam iman, ya. Agar kita dapat saling memberi dorongan, saling mengingatkan, saling membantu doa, ya. Sama seperti yang selalu kita merujuk di dalam kitab Pengkhotbah, berdua orang lebih baik daripada seorang diri. Ya, sebab kalau seorang itu jatuh, masih ada seorang lagi yang mengangkatnya. Tapi celakalah orang yang seorang diri, kalau dia jatuh, siapa yang mengangkatnya? Jadi dalam iman kepercayaan kita mesti ada teman, teman sekerja, teman dalam iman. Ya, jadi janganlah kita seorang diri. Walaupun seseorang itu dirinya hebat, tapi kita mesti juga harus ada rakan sekerja. Ya. Baik, itulah yang kedua. Baik, yang ketiga. Okay. Tidak teguh terhadap firman Tuhan. Inilah punca yang ketiga. Bagaimana kita dapat lihat Hawa tidak teguh dalam firman Tuhan? Ya. Sebab apabila kita lihat jawaban Hawa itu, yang pertama, dia menambah firman Tuhan dengan ungkapan, jangan kamu rabah. Ya, yang tercatat dalam ayat 3. Kan? Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. Padahal Tuhan tidak memberi perintah, jangan kamu rabah. Ya. Yang kedua, kita dapat lihat Hawa coba mengurangkan firman Tuhan dengan ungkapan, pada hari engkau memakannya. Ya. Kan? Di sini dia mengatakan pada hari engkau, maksudnya di dalam pasal 2 ayat 17 kan, pasal 2 ayat 17 kan, janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya. Pada hari itu juga. Tapi apa yang dikatakan Hawa, dia tidak ada ungkapan ini. Pada hari itu. Ya. Dia hanya berkata, nanti kamu mati. Dan boleh kita katakan, apa yang dijawab oleh Hawa itu sudah melonggarkan firman Tuhan. Maksudnya, dia sudah membuat firman Tuhan itu tidak begitu serius. So, firman Tuhan ialah apa? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi dia pula berkata, nanti kamu akan mati. Ya. Jadi, keseriusan itu sudah kurang. Ya. Jadi, itulah kita nampak Hawa tidak berapa serius terhadap firman Tuhan. Dia ada kasih longgar. Ya. Jadi itulah kelemahan yang kita dapat lihat pada Hawa. Tidak menguasai firman Tuhan dengan sebaiknya. Sehingga memberi kesempatan kepada iblis untuk menggodainya. Maka iblis pun tahu, kau ini tidak berapa champion firman Tuhan. Jadi iblis pun berkata, tidak bah, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tapi kau makan akan kebaikan. Seperti menjadi Allah, tahu apa yang baik dan jahat, matamu akan terbuka. Lagi Hawa tergerak. Sebab dia tidak teguh dalam firman Tuhan. Apabila dengar lagi ajaran-ajaran palsu dari iblis, lagi dia jauh dari ajaran Tuhan. Ya, itulah puncanya. Jadi peringatan bagi kita saudara-saudari sekalian.
Seandainya jemaat tidak mementingkan pelajaran firman Tuhan, dan maka kerohanian mereka akan menjadi semakin lemah. Ya. Jadi itulah sebabnya kita senantiasa mengingatkan jemaat harus banyak belajar firman. Ya. Simpan firman Tuhan di dalam hati. Ya. Agar kita dapat berdiri teguh. Ya. Dan kita lihat di dalam kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menubuhkan seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyi mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Baik, di dalam ayat 16 kan, Paulus menasihat supaya perkataan Kristus, firman Tuhan itu, diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Simpan firman Tuhan dalam hati. Biarpun sekarang kita belajar, mungkin kita anggap, apa yang saya belajar macam tiada kaitan dengan saya. Tapi biarlah firman Tuhan itu masuk. Kita ingat, simpan saja. Apabila pencobaan datang, firman Tuhan akan detect. Dia akan memberi amaran. Ini tidak boleh. Sebab firman Tuhan berkata, ini adalah dosa. Nah, firman Tuhan akan mengingatkan kita. Tambah lagi, Roh Kudus Tuhan akan memberi kita kesedaran. Tetapi kalau kita tidak mendengar bisikan Roh Kudus, tidak mendengar ini suara firman Tuhan, sebaliknya mendengar suara iblis, mendengar suara keinginan diri sendiri, maka kita akan jatuh dalam dosa. Ya. Jadi saudara-saudari sekalian, kita harus berdiri teguh dalam firman Tuhan. Ya, khasnya zaman sekarang banyak ajaran-ajaran palsu dan pandangan-pandangan konsep-konsep duniawi yang tidak bertepatan, yang tidak sesuai dengan prinsip ataupun tidak sesuai dengan firman kebenaran Alkitab. Jangan kita ikut. Ya. Baik, itu yang ketiga. Ya. Tidak teguh terhadap firman Tuhan. Baik, yang keempat, Hawa. Kenapa dia jatuh? Karena tidak memelihara telinga dan hatinya. Ya. Jadi kita dapat lihat Hawa. Dia tidak memelihara telinganya. Dia mendengar apa yang tidak patut didengar. Itu suara ular. Dia pula melihat. Pergi melihat sesuatu yang tidak patut dilihat. Dia tidak menjaga matanya. Itu dia melihat, buah, pohon, pengetahuan yang baik dan jahat itu. Wah, apabila dia nampak, betul-betul menarik hati. Sebab dalam Alkitab berkata, dia melihat bahawa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatan. Ya. Oke. Dan pohon itu menarik hati. Karena apa? Karena memberi pengertian. Nah, mengenai hal ini, bagaimana Hawa tahu itu memberi pengertian? Dia belum pernah makan buah itu. Bagaimana dia tahu akan memberi pengertian? Itulah iblis yang kasih tahu kan. Iblis kasih tahu, kamu akan terbuka mata kalau kau makan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Itu cakapan siapa? Cakapan iblis. Dia pun percaya. Itulah suara iblis. Memang cakap yang baik. Menarik hati. Padahal itu bukan suatu kebenaran. Apabila Hawa makan, betul-betul dia berpengertian enggak? Tidak. Itu menjadi satu kebodohannya karena melanggar firman Tuhan. Jadi saudara, kita harus berjaga-jaga ya, terhadap mata kita, terhadap telinga kita, terhadap hati kita. Semua itu harus kita jaga-jaga. Ya, jangan kita menuruti keinginan mata, jangan menuruti keinginan daging, dan janganlah menurut keangkuhan hidup kita. Itulah 3 perkara
yang digunakan oleh iblis. Itulah hal-hal yang ada di dalam dunia, mau menjatuhkan umat Tuhan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Semua pencobaan iblis tidak lari daripada 3 perkara tersebut. Ya. Jadi, untuk peringatan bagi kita, ya, haruslah kita menguasai diri. Ya. Jangan menuruti keinginan daging kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pada dalam ayat 14 kan, Petrus menasihat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita mesti taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman kebenaran. Dan jangan turuti nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kau tengok. Apabila nafsu cuba menguasai kita, itulah masa kebodohan kita. Kalau kita menurutinya, kita akan jatuh. Dan itulah kebodohan kita. Jadi yang paling pentinglah jagalah hati kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tidak kira apa yang kita nampak. Kadang-kadang memang kita akan melihat sesuatu yang tidak patut. Kita kadang-kadang akan terdengar sesuatu yang tidak patut. Tapi jangan semua benda-benda yang cemar, benda-benda yang tidak patut itu masuk ke dalam hati. Apabila sampai di hati kan, mesti kita reject. Ya, jangan biar tengok, oh puas keinginan mata, tengok saja. Wah, puas kita punya keinginan daging, kita tengok saja, kita dengar saja, kita ikut, kita punya nafsu. Maka begitu akan jatuh. Jadi haruslah pelihara diri, pelihara mata. Asal nampak, cepat-cepat elak. Asal dia dengar sesuatu, cepat-cepat elak. Jangan biar itu masuk dalam hati. Itulah kadang-kadang memang kita akan terlihat, terdengar, menghadapi pencobaan godaan. Tapi memohon Tuhan membantu kita. Jangan yang cemar itu masuk dalam hati. Dan khasnya pada zaman sekarang kan, akhir zaman, ada satu masalah, krisis rohani, yaitu apa? Manusia suka mendengar ajaran yang sedap didengar. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Kerana akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sihat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Baik. Inilah masalah akhir zaman. Manusia tidak lagi suka menerima ajaran yang sehat. Tapi telinganya mulai katal. Ya, kalau terjemahan Cina berkata telinganya mulai katal. Kenapa? Dia mau dengar sesuatu yang dia suka dengar, yang boleh memuaskan keinginan telinganya. Itulah firman kebenaran dia tidak mau dengar, tapi dia buka telinganya untuk dongeng-dongeng yang yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Itulah yang mereka suka dengar. Tapi sebagai umat Tuhan, kita mesti pelihara mata kita, telinga kita, hati kita. Biarlah anggota tubuh kita ini dipakai oleh Tuhan. Janganlah kita menggunakan anggota tubuh kita itu sebagai anggota kecemaran. Kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat 13. Ayat 13, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang
yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Baik, di sini adalah nasihat supaya umat Tuhan mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, persembahan yang hidup untuk Tuhan. Jadi jangan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa, dipakai sebagai senjata kelaliman. Sebaliknya kita serahkan anggota tubuh kita kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi itulah 4 perkara yang sudah kita belajar. Jadi kesimpulannya lah dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 7. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahiukanlah tanganmu, hai orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Baik, di sini menasihat kita, tunduk kepada Allah. Dekatlah kepada Allah. Lawanlah iblis, ya, maka dia akan lari daripada kita. Jadi iblis itu memang senantiasa mengintailah, tetapi kita harus berjaga-jaga, waspada dan berdoa agar kita senantiasa ada kekuatan menghadapi ini cabaran rohani ini. Baik, inilah sedikit perkongsian pada sesi ini. Selanjutnya kita akan berehat dan sama-sama doa dalam hati. Amin.